Bagaikan kemarin. Di kota yang asing ini, dia meninggalkan orang-orang yang mencintainya. Namun, ia perlahan meletakkan rasa peduli itu di sudut sana. Setiap paginya daring itu datang, sama seperti kemarin, dan seperti hari-hari sebelumnya. Seperti biasa, dia tidak mengangkatnya. Siapa sih yang nelpon heboh bener? Biasa ibuku, tiap hari nelponin, aku bosen. Hah, aku juga heran, kenapa sih ibu-ibu tuh suka lebay? Hei boy, kamu tuh kelewatan banget sih nggak angkat telepon dari ibumu. Ibumu itu surgamu loh. Kampung, gak usah ikut campur deh. Mending lu lihat tuh, ibu lu tukang cuci. Astagfirullah, jaga ucapan lu boy. Gitu-gitu dia berbakti sama ibunya, gak kayak kamu. Ayo tinggal. Nah aja kan kayak gini, gak bisa dibilang pakai ucapan doang. Udahlah boy, jangan dengerin bocah kampung. Mending kita lanjut main. By the way, besok kita minum yuk. Nah, ide bagus tuh. Gas. Tangisan dan tawa. Ibu menelpon bukan karena curiga, bukan karena tak percaya. Ibu hanya ingin tahu, apakah anaknya sudah makan atau sedang sibuk mengerjakan tugasnya. Gimana Bu, diangkat sama abang? Seperti biasa nak, nggak diangkat abangmu. Benar-benar ya Bang Boy, bentar ya Bu, biar Cici yang telepon. Apa sih, Ci? Gak ganggu, gak ibu? Kerjanya ganggu aja. Astagfirullah, Bang, kamu tahu gak sih, ibu itu kangen banget sama kamu. Udahlah, intinya kok berganggu sama kalian. Titi. Dia berjudi bukan karena dia berani. Dia menenggak minuman keras bukan berarti dia kuat. Tapi untuk tidak mengingat masalah-masalah yang datang karena ulahnya. Kalian udah pada bayar uang kuliah belum? Aku udah aman sih. Kamu gimana, Boy? Belum sih, aman aja lah. Nanti aku bisa minta sama ibuku. Atau kalau nggak dikasihin bisa menjudol. Oh, gacor, Blay. Astagfirullah. Emang ya bener-bener kalian. Mending kalian buruan tobat lah. Ingat ya, kamu tuh cuma anak suruh bantu yang gembel. Jadi, kamu gak level buat nasihatin aku. Udah, pergi sana miskin. Astagfirullah, mulutmu kok jahat banget nak. Kami emang orang miskin, tapi kami masih punya hati, gak kayak kamu, mulutnya busuk. Ayo nak, bangun, kita pergi dari sini. Anak-anak zaman sekarang ya, memang gak tau sopan santun banget. Tobat lah kalian nak. Boy lanjut menenggak minuman-minuman itu bersama teman-temannya. Cici mencoba menelpon Boy untuk mengabari bahwa ibu mereka sakit. Apa sih, Ce? Udah berapa kali sih aku bilang? Kalau nggak penting tuh gak usah nelpon. Bang, ibu sakit. Ya, terus gimana? Ya kamu pulang lah lihat ibu. Udah sih, gak usah lebay. Palingan juga bentar lagi sembuh. Ya, tapi kan bang.
Jika nanti ibu udah gak ada, ibu titip pesan untuk abangmu dalam surat yang ibu simpan di lemari. Dan juga bilang ke abangmu, doakan ibu selalu ya nak. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu, Bu. Ibu pasti sembuh kok. Sudah nak, bilang saja ke dia nanti ya. Baik, Bu. Nanti aku kasih tahu ke abang ya. Makasih ya nak. Sekarang ibu bisa tenang. Kamu sama abangmu pada hidup baik ya. Beberapa hari kemudian tidak ada dering dari ibu. Boy, tumben belakangan hari ini ibumu nggak nelpon. Ya juga ya. Ya udahlah, aku telepon ibu sekalian mau minta uang. Halo, Mana ibu C? Kok kamu yang angkat? ngapain nanyain ibu? Katanya nggak penting. Udah C, buruan kasih ibu. Aku minta uang, uangku udah habis. Abang cariin ibu cuma mau minta uang. Abang tahu gak sih, ibu itu meninggal 2 hari lalu. Apa sih C? Gak usah bercanda deh, buruan kasih ke ibu. Aku nggak bercanda, ibu udah nggak ada, Bang. Boy itu terdiam sambil menjatuhkan hatinya. Selalu kurasa dalam suka dan duka, kaulah ibuku. Dengan rasa penyesalan, Boy pun pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Makasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa pas udah nggak dibutuhin, abang baru datang? Kemarin kemana aja? Abang minta maaf deh. Maaf, Bang. Kamu salahnya ke ibu. Harusnya kamu dari kemarin minta maaf ke ibu. Kamu tahu gak? 3 hari dia sakit, dia selalu manggil nama abang. C, abang. Udahlah. Aku nggak mau lagi lihat muka abang di sini. Sekarang abang pergi aja. Jangan pernah balik ke rumah. Pergi. Baiklah C, kalau gitu mau kamu pamit. Bentar, Bang. Ini surat dari ibu untuk kamu.
bersamamu. Baik Pak, sekarang aku harus membuktikan kepadanya jika doa dia bisa menemaniku di setiap saatnya, walaupun dia udah gak ada Pak. Dia jauh, dia lalai, dia terlambat. Terlambat mengangkat barang itu, terlambat datang, dan terlambat menjadi anak. Jika hari ini ponselmu bergaring, di tengah kesibukanmu, dan muncul nama ibu, angkatlah. Karena apapun itu bisa menunggu, tapi kasih ibu tak pernah menunda untuk mencintaimu. Mantap, bisa. Alhamdulillah. Semoga jadi motivasi ya. Jadi inspirasi. Jadi evaluasi. Insyaallah.